Ya, untuk tips dan trik yang pertama, menurut saya kalau teman-teman semua ingin melakukan pembelian Vespa, yang pertama adalah teman-teman bisa cek kelengkapan surat-surat kendaraan yang ingin teman-teman beli. Nah, di dalam kendaraan itu biasanya ada BPKB, STNK. Teman-teman bisa cek untuk STNK-nya, walaupun di sini pajaknya mati, asalkan ada STNK dan untuk BPKB-nya juga ada, dan untuk nomor mesin dan nomor rangka masih akur atau sesuai yang ada di BPKB, itu adalah poin pertama jika teman-teman ingin melakukan pembelian Vespa. Kenapa begitu? Karena untuk melakukan pembelian Vespa ini, jika nomor mesin dan nomor rangka tidak akur atau tidak ada, nanti teman-teman akan kesulitan jika akan melakukan perpajakan atau ingin melakukan balik nama ataupun lain sebagainya. Itu adalah poin yang pertama. Dan untuk yang poin yang kedua, menurut saya adalah ngecek kelengkapan motor. Kelengkapan motor apa yang akan teman-teman lihat? Kalau saya pribadi, yang pertama cek kelengkapannya, contohnya seperti ini. Nah, kalau di motor saya ini kan ini orisinil, tapi karena waktu itu ketabrak sama teman saya mengakibatkan ini pecah. Nah, teman-teman bisa cek dulu, oh ternyata di sini ada part-part yang emang pecah, walaupun orisinil tapi pecah. Nah, itu bisa teman-teman jadiin sebagai alat nego sebagai sama pembelinya ya. Nah, dan yang kedua adalah di sini yang kedua, kalau teman-teman ingin beli itu pastikan juga yang ada di stang sini. Nah, yang ada di stang sini bisa teman-teman lihat di sini termasuk kocak atau enggak stangnya. Nah, kalau saya biasanya kalau disuruh lihat sama teman-teman yang lain, saya pastiin untuk bodi stang ini aman atau tidak, ada yang retak-retak atau las-lasan tidak. Biasanya kalau di las, untuk sebagian sini itu ada, yang bawah sini ada las-lasannya, atau sebagai contoh kayak gini. Kalau misalkan sudah las-lasan, yang ada di sini ada baut sini, yang ada di baut di sini itu biasanya sudah nggak senter. Nah, letaknya itu biasanya agak melengse atau apa ya istilahnya, kegeser ke kanan atau yang ke kiri. Dan untuk yang poin yang kedua itu adalah kelengkapan bodi. Bodi di sini sangat penting banget untuk teman-teman cek. Kenapa bisa begitu? Karena jika teman-teman membeli Vespa dan kondisi bodi Vespa yang teman-teman ingin beli itu tidak senter, nanti ketika teman-teman ingin kendarain, maka bantingan-bantingan itu pasti akan ada, dan itu mengakibatkan ketidaknyamanan ketika teman-teman berkendara menggunakan Vespa kesayangan teman-teman. Nah, untuk ngeceknya bagaimana? Nah, kalau saya pribadi untuk melakukan pengecekan tersebut, yang saya lakukan adalah yang pertama melakukan standar 2 seperti ini. Nah, jika sudah, untuk posisi stang saya lurusin seperti ini. Nah, dan yang terakhir adalah saya biasanya lihatnya, saya lihat dari belakang kayak gini. Nah, kayak gini. Nah, bisa dilihat kan teman-teman. Nah, di sini untuk kalau bodi masih center, berarti jarak antara ban belakang dan ban depan itu masih sejajar lurus, tidak yang depan belok kiri atau geser ke kanan. Itu mengakibatkan tidak senter. Misalnya ini sebagai contoh, ini masalah ini adalah contoh bodi Vespa yang masih senter. Nah, kalau misalkan kalau nggak senter kan yang depan itu biasanya geser agak ke kiri atau misalkan agak ke kanan. Nah, itu adalah contoh bodi Vespa yang tidak senter. Itu adalah poin yang kedua. Teman-teman jika akan melakukan pembelian bisa minta izin ke pembelinya, Mas bisa saya akan melakukan cek terlebih dahulu, nggak apa-apa seperti itu. Yang untuk poin yang ketiga ini adalah yang perlu diperhatikan ketika teman-teman akan melakukan pembelian Vespa, yaitu cek mesin. Nah, cek mesin di sini berdasarkan pengalaman saya,
yang saya cek untuk melakukan pembelian itu adalah pada bagian karburasi. Kenapa begitu? Biasanya kalau Vespa yang sudah lama itu kalau karburasinya sudah nggak baik atau lubang hisapnya juga sudah nggak baik, itu akan merepotkan teman-teman ketika teman-teman mau berkendara menggunakan Vespa yang sudah teman-teman beli. Kenapa bisa begitu? Misalkan kalau teman-teman karburasinya atau lubang hisapnya sudah bocor. Nah, kalau lubang hisap bocor itu teman-teman akan rugi di bahan bakar. Bahan bakarnya boros, tetapi tenaganya tidak ada. Nah, itu salah satu yang perlu teman-teman cek. Nah, untuk melakukan pengecekannya itu sangat mudah. Jika besok teman-teman sudah melakukan pembelian, yang pertama buka karburasinya seperti ini, pakai open main, dibuka. Kebetulan ini punya saya sudah saya buka. Nah, jika sudah, angkat tutupnya. Nah, setelah dibuka pasti akan ada filter udara kayak gini. Nah, ini bisa teman-teman buka kembali seperti ini, pakai drain main, dibuka. Nah, jika sudah dibuka seperti ini, bisa dipastikan teman-teman juga bisa lihat karburasinya masih asli atau enggak. Misalkan karburasinya masih asli, yaitu rezeki teman-teman, berarti Vespa tersebut masih bagus. Tapi walaupun sudah tidak asli, teman-teman nggak apa-apa. Yang pertama dilihat adalah bensin yang keluar dari lubang hisap ini. Nah, biasanya kalau di sini udah bocor, udah lubang hisapnya udah nggak normal, di sini akan ada banyak bensin. Nah, tapi ini kebetulan punya saya masih normal, jadi masih aman lah ya. Nih di sini. Nah, terus Mas, gimana kalau misalkan pembelinya sudah melakukan membersihkan terlebih dahulu ketika kita mau melakukan pengecekan? Nah, itu sangat gampang. Kalau versi saya, kalau yang pertama itu teman-teman bisa buka karbunya di sini, pakai yang ada di baut ini sama yang ada di baut ini. Itu bisa dibuka. Nanti bisa setelah dibuka di sini sudah diangkat, teman-teman bisa masukin bensin atau apa ya, atau oli lah. Nah, terus nanti ini handle-nya ini di sela-sela. Nah, ini nanti yang ada di situ bensin yang sudah teman-teman semprotkan tadi keluarnya itu cepat atau enggak. Jika masuknya ke dalam mesin itu cepat, berarti itu tandanya sudah bocor. Tetapi kan kalau kita mau beli, masa ya kita mau bongkar-bongkar karbu kayak gitu, mesti pembelinya juga nggak boleh. Nah, untuk menyiasati hal tersebut, yang biasanya saya lakukan adalah menghidupkan suara mesin. Nah, coba kita hidupkan, nanti bisa kelihatan seperti ini. Nah, kalau yang untuk karbunya masih normal, lubang hisapnya masih normal, ketika digas gini, nah, ketika digas kayak gitu, biasanya kalau sudah nggak normal, di sininya bensin yang ada di sini nyembur ke sini, nyembur ke atas sangat banyak. Itu tandanya sudah tidak normal untuk hisapannya. Tapi kalau masih nyembur tapi nggak terlalu banyak, berarti itu kemungkinan masih normal. Tapi ada gejalanya juga, berarti lubang hisap itu sudah tidak normal. Nah, itu yang perlu dicek. Nah, yang kedua itu adalah ngecek as leher yang ada di sini. Ya, itu menurut saya pengecekannya kalau saya pribadi sangat mudah ya. Kita cek, kita tekan seperti ini. Nah, cara nekennya, yang pertama kita tarik tuas kopling yang ada di sini. Ini kita tarik, set. Nah, ketika sudah ditarik seperti itu. Nah, ini ada ditekan, ini ada geser-geser ke kanan
dan ke kiri tidak. Kalau gesernya cuma ke dalam dan keluar itu kata mekanik itu masih normal, asalkan tidak terlalu parah. Tapi kalau udah geser ke kanan, kiri, atas, bawah, nah itu perlu di teman-teman perhatikan lagi, atau perlu teman-teman pikir lagi. Itu tandanya Vespa teman-teman yang ingin beli sudah tidak normal. Nah, ya itu adalah pengalaman saya jika teman-teman ingin membeli Vespa. Sekian video dari Komo Vespa. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya.